Rahayu, Bapak. Rahayu. Namaste, Rahayu, whatever. Oke. Ini sekarang dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia. Indonesia, oke. Saya tuh banyak sekali yang datang ke saya dan bertanya, Mbak, saya penuh dengan kecemasan, ketakutan, karena ternyata saya takut mati. Nah, bagaimana bisa menjelaskan atau menenangkan seseorang? Dan ya kan kita tahu pasti semua orang pasti mati ya. Yeah. Tapi bagaimana walaupun mengetahui di akhirnya dalam hidup ini pasti kita akan mati supaya tidak cemas atau gelisah. Ya. Dalam cerita Mahabharata, epos Mahabharata itu ada cerita tentang Yudhishthira. Dia bertemu dengan Dharmaraj. Dharmaraj ini juga salah satu tugasnya adalah sebagai Yama, sebagai Dewa Maut. Dewa Maut, ya? penjemput maut. Penjemput nyawa. So, penyambut nyawa. Ya. Dan mereka berdialog. Dan Dharmaraj ini sedang menguji Yudhishthira. Ya. Apa sih sesuatu di dunia ini yang paling menakjubkan? Dan Yudhishthira menjawab, yang paling menakjubkan adalah kita semua menyaksikan kematian, tapi kita tidak percaya bahwa itu akan terjadi pada diri kita juga. Menarik ya. Ya. Selama kita masih berusia 30-40 tahun, ya, bahkan kadang-kadang sampai 50 tahun, ya, kita hampir tidak percaya bahwa we will die. Ya. Kita masih mengejar ini, Masih itu. muda, kita muda, selalu ya. bilang gitu. Kita selalu melihat begitu. Tapi setelah usia 60-an tahun, 50-an tahun sebetulnya, dan kalau orang cukup sensitif, setelah usia 36 tahun, 37 tahun, dia sudah merasakan bahwa sekarang the clock cannot be reversed. I see. Ya, kita sudah mencapai puncak titik dari energi kita. Titik maksimal dari energi kita itu adalah 36-38 tahun. Setelah itu mulai menurun. 36? 38 tahun, ya. Saya umur berapa ya? Gimana? Belum turun ya. Udah turun, Pak. Mulai menurun. Ya, mulai menurun. Mulai menurun. Dan 72 tahun itu sudah cukup menurun dan tinggal sisa sedikit energi. What do you want to do out of that? Ya, harus dalam bahasa Jawa itu eman-eman, harus hati-hatilah ya pakainya. Jangan boros. Jangan boros gitu ya. Dan kebanyakan orang sudah meninggal usia 72-73 tahun. Berarti dia sudah maksimal menggunakan energi, sudah sisanya pun nggak ada. Biasa di tabungan itu, ada tabungan minimal yang nggak boleh dikeluarkan kan dari bank. Kalau dikeluarkan, kena penalti. Nah ini kalau orang yang meninggal dalam usia 70 tahun itu berarti sudah mengeluarkan seluruh tabungannya, sudah nol. Sudah nol. Sudah nol. Sudah bayar penalti dia. Kalau dia nggak mengeluarkan seluruhnya, masih ada tabungan sedikit, ya masih bisa bertahan hidup setelah 70 tahun. Kita barusan bertemu dengan orang berusia 95 tahun. Iya, betul. Dan masih oke aja ya. Itu hebat sekali. Nah, itu luar biasa. Padahal, salah satu orang yang kita temui adalah profesinya sebagai lawyer. Padahal tadi sempat kita bicara di episode video sebelumnya ya, bahwa betul. napasnya mereka pendek betul. biasanya. But you see the lifestyle of this lawyer. I see. Ini nggak makan kepala ikan. Ada kaitannya ya. Ini nggak makan kepala ikan. Lawyer ini cara makannya, lifestyle-nya, setiap hari 1 jam dia melakukan yoga, ya, bukan cuma sekedar Dan meditasi juga, ya. Dan sambil dia mengelilingi kebunnya, kebun atau tamannya sebetulnya, itu dia di setiap tempat ada artefak-artefak, ada hal-hal di mana dia berhenti. Dan dia berhenti, dia berdoa, ya. Terkait dengan spiritual. Dengan spiritual. Jadi pada rumah yang gede banget. Rumah yang gede banget ya. 95 tahun dia masih oke-oke banget. Dan dia setiap saat dia, sejak berapa tahun saya mendengar speeches dia, hampir selalu dia mengatakan, I'm in the departure lounge of God's airport. Jadi saya berada di lounge-nya keberangkatan dari airportnya Tuhan. Dari airportnya Tuhan. Oke, menarik. Dia setiap saat sadar kematian. Yes. Dengan sadar kematian, dengan memahami bahwa kematian itu adalah suatu keniscayaan, kemudian kita memiliki kesadaran baru. Bagaimana kita memanfaatkan sisa hidup yang kita miliki.
Jadi udah siap-siap. Sudah siap-siap ya. Kalau kita sadar kematian itu adalah keniscayaan, maka seperti yang dikatakan oleh seorang mistik sufi Kabir ya, bahwa kal kare so aaj kar, what you want to do tomorrow, apa yang kamu ingin lakukan besok, lakukan hari ini, dan apa yang kamu rencanakan hari ini lakukan sekarang juga. Iya. Kal ho re na ho. Ya, kalau ada Ya, film itu, ada Pak. filmnya. Kalau ho ini bukan Shah Rukh Khan yang mendapatkan itu dari Kabir, para Kabir. Mungkin besok tidak akan pernah datang ya. Iya. Jadi kita bekerja dengan semangat itu, dengan semangat that let me finish my job. There's no pending work, you know. Dan itu sebabnya juga, misalnya dalam episode sebelumnya, you were asking me bahwa bagaimana saya bisa menulis sekian banyak buku. Ya. Because ketika saya mulai menulis, saya ingin menyelesaikan cepat-cepat. Padahal kan kata orang katanya jangan terlalu tergesa-gesa, jangan terlalu Enggak, cepat-cepat. Ternyata malah Bapak style saya berbeda. begitu. Style saya begitu. Sehingga saya tidak mengulangi satu naskah itu, saya tidak membaca berulang-ulang. Saya bertemu dengan beberapa penulis yang sangat luar biasa, penulis sastra ya. Saya mengagumi mereka. Untuk menulis satu karya mereka butuh 2-3 tahun. Karena mereka baca ulang-ulang sampai mencapai kesempurnaan. Untuk sastra, maybe that's right ya. Tapi I'm sharing my insights. I see. Saya tidak mau menulis sastra. Saya nggak kebayang ya kalau misalnya Bapak sih ingin sharing insights, ditunggu 2-3 tahun, kayaknya insight nggak akan jadi tuh buku. Nggak akan Pak. jadi. Karena berubah terus berarti. Berubah terus, karena insight, makanya dalam buku-buku saya juga mengatakan bahwa selama kamu hidup, kamu harus inconsistent. Pemikiranmu harus berubah terus, berkembang terus. Kalau kamu konsisten, apa yang terjadi pada akademisi kadang-kadang, pada scholars? Mereka baik, tapi mereka menjadi konsisten. Sains kita tidak akan pernah berkembang kalau kita konsisten pada Newton. True. Padahal sains berkembang terus. Berkembang terus. Kalau kita konsisten pada Albert Einstein, tidak akan ada Stephen Hawking. Betul. Barangkali. Kita berkembang terus. Ya. Dari law of gravity masuk ke theory of relativity, Ya. which is already Sudah berbeda. dari gravity. Ya. Semuanya itu gravitas, sekarang ada relativitas. Ya. Kemudian sekarang dari Big Bang menjadi superstring theory and all that. So berkembang terus dan tidak konsisten Dan begitu. Tidak usah takut untuk Tidak usah takut, karena kita berkembang. Dan kita harus berani mengatakan that yesterday my thought was wrong. Or, yesterday my thought was good for that time, now I've changed, I've moved on. Sampai kemarin saya berpikir seperti itu, dan saya pikir itu adalah terbaik, tapi sekarang saya menemukan yang paling baik, lebih baik, tapi ini pun barangkali bukan yang terbaik. mungkin nanti akan berubah lagi. Akan berubah lagi. Tapi berarti sesuatu yang konsisten hanya satu dong dalam hidup ini. Matian. Exactly, kalau kita tahu kematian itu adalah konsisten, maka kita akan memperbaiki hidup kita dengan full of semangat ya. Ya. Salah satu hal yang menarik adalah di dalam tradisi yoga dalam bahasa Sanskrit dan juga di Jawa Kawi kuno kalau kita lihat di Zoetmulder dan di bahasa Bali pun, time is kala kalau di bahasa kala Bali ya. Di kal also is the name of death. Kal itu juga kematian. Ya. Jadi kematian dan waktu ini adalah satu keniscayaan, adalah faktor yang you cannot do anything about. Nggak bisa diapa-apain lagi. Nggak bisa diapa-apain lagi. Sekarang kita pintar-pintar memanfaatkan. Nah, kalau kita tahu bahwa waktu kita sedang kembali ini, kita agak ada kaitannya dengan apa yang kita bicarakan sebelumnya. Jadi ya Iya. nggak overlapping sih, Nggak, tapi iya, saling melengkapi. saling melengkapi. Jadi waktu dan kematian ini adalah seperti sinonim. Is di- it one side and the same coin or? Yes. Oke, satu sisi dan koin Satu yang sama. sisi. Tetapi dalam pengertian bahwa kematian terjadi dalam waktu dan dia bukan faktor yang konsisten. Kematian juga berakhir. Kematian adalah titik yang terjadi, berakhir sebagai kematian, dan muncul lagi sebagai kelahiran. Ya. This goes on. Jadi On ada and kematian, on. ada titik Iya. berakhir. Kematian itu adalah titik semacam apa ya? Berakhirnya satu episode. Lanjutan di minggu depan. Oke, ya. Lanjutan besok, tuh lanjutan minggu depan. Jam yang sama, waktu yang sama,
jangan lupa menyaksikan Episode kami yang lagi. berikutnya, ya. Yeah, something like that. Jadi it goes on and on and on. Jadi semuanya terjadi dalam konteks waktu yang merupakan chairman of the board, ya. Kalau kita memahami semuanya ini, kembali lagi-lagi kita bisa memanfaatkan semuanya. Dan satu hal yang kita harus pahami adalah pemahaman kita yang berbeda. Ini nggak bisa diapa-apakan. Maksudnya apa pemahaman berbeda? Pemahaman saya tentang kehidupan adalah siklus. Ya. Pemahaman yoga adalah siklus. Pemahaman yang kita dapat dari tradisi-tradisi timur, dari manapun tradisi itu adanya, hidup ini adalah siklus, tidak linear. Ya. Tidak berawal dari kelahiran dan berakhir pada kematian. It goes on repeating itself. Siklus. Kalau saya percaya pada siklus itu dan saya memahami kehidupan, kematian, kelahiran, semua adalah bagian dari siklus ini. Kemudian kecemasan saya mungkin tetap ada, tapi tidak seberapa. Tidak seperti orang-orang yang saya lihat tuh begitu cemasnya, sampai-sampai dia tidak bisa bekerja, dia cuma memikirkan kematian. Karena udah nggak ada sesuatu lagi yang berikutnya, apa ya istilahnya, nggak ada kesempatan lain lagi, misalnya seperti itu. Tidak ada kesempatan lain dan kesia-siaan, terus ngapain lagi? Ya. Terus ngapain lagi? Ya udah tinggal mati aja. Ya. Banyak orang saya ketemu dengan lagi duduk di joglo di mana itu saung-saung ya, orang-orang tua. Lagi ngapain ya? Lagi tunggu mati aja. Iya, benar, betul. Ya. You know, because they don't see that sampai hari terakhir, detik terakhir, apapun yang kita lakukan akan menjadi benih bagi kelahiran berikutnya. Ya. Kalau kita tidak memahami kelahiran dan kematian seperti itu, kemudian kecemasan kita akan bertambah. Kecemasan kita akan memuncak. Ya. What is there? Unknown. Apa yang akan terjadi? Ya. Dan dalam kondisi begitu, siapapun bisa memanfaatkan kita. Siapapun bisa menjual kecap kepada kita. Apa aja dibeli ya? Apa saja kita akan beli. Dia akan menjanjikan apapun juga akan kita percaya. Intinya sih sebetulnya memahami kematian itu apa ya? Memahami, apa itu? Pertama kita harus percaya bahwa itu keniscayaan. Ya. Nggak bisa dihindari. Ya. Dan makin cepat kita memahami. Kalau kita bisa memahami all this ihwal tentang kelahiran, kehidupan, kematian sebelum usia 36 tahun, waktu energi kita masih prime, ya. Kemudian masih muncak. Kemudian kita tidak akan cemas. Yang terjadi kecemasan tuh kalau kita tidak menerima kematian dan kita belum melihat life purpose dan sebagainya sebelum usia 36 tahun. Setelah itu energi kita sudah mulai menurun. Kita tidak punya lagi energi yang cukup untuk memikirkan hal-hal seperti ini loh. Untuk cari uang masih bisa. Untuk cari ketenaran masih bisa. Saya ketemu dengan, look at Prabhupada. Prabhupada itu pergi ke Amerika pada usia 72 tahun. Wow. Masih naik ship, bukan naik pesawat. Ya, naik kapal ya. Yeah. Dan look at this organization. Iya, besar. Besar sekali, puluhan juta orang di seluruh dunia. Wow. Ya. Jadi tidak ada yang mengatakan it's never too late. Apa maksudnya udah terlambat ya? Nggak ada. Kalau mau cari ketenaran, cari uang, cari apapun, masih bisa. Tapi untuk memikirkan hal-hal seperti ini nggak bisa. Tapi saya pernah baca salah satu buku Bapak yang menarik sebetulnya tentang pemahaman tentang kematian. Kenapa harus mengkhawatirkan atau takut terhadap kematian? Karena katanya seolah-olah kayak kita tuh berada di ruang yang berbeda dalam satu rumah, tapi dipindahkan ke kamar yang berbeda. Itu bisa tolong dijelaskan? Itu betul. Itu yang saya bilang. Kalau kita percaya pada sistem siklus itu, ya, seperti halnya sekarang kita berpergian ke Amerika, ya, terus pulang dari Amerika. Di Amerika kita jalan-jalan. Anggap titik perjalanan kita dari sini naik pesawat menuju ke Amerika. Anggap itu adalah masa dalam kandungan, ya, sampai di Amerika dan kita keluar dari Amerika, anggap sebagai masa kehidupan, dari titik kelahiran sampai kematian, ya. Dari sana kemudian kita naik pesawat lagi, itu adalah transition period. Transisi, masa transisi. Transisi, ya, masa transisi itu kita harus lewati sebelum kita lahir lagi. Transit ya itu berarti. Transit, masa transisi lahir lagi di mana? Di negara tujuannya.
Ya, apakah itu negara kembali ke negara asalnya atau pergi ke negara lain. But in between there is a jet lag. Ada juga ya. Ada juga jet lag. Lupa Nah, atau apa? Ya, lupa ya, tentu lupa. Tapi jet lag ini kadang-kadang bisa berkepanjangan. Bisa berkepanjangan. Oleh karena itu pendidikan penting sekali. Jadi begitu sampai ke tujuan, selama jet lag ini istirahat, anak kecil tuh ngapain dia? Kan istirahat. Istirahat, Ya. Istirahat. 5 tahun pertama ini adalah jet lag kita ini. Oke. Dan 5 tahun ini kalau jet lagnya kebanyakan anak tuh dimanja terus ya, dia ke jet lagan seumur hidup. Wah, repot itu. Repot tuh. Ya. Jadi hal seperti ini yang kalau kita pahami ya, then we know that life is perjalanan, it's jalan-jalan. Ya, Jalan-jalan. 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 Dan kualitas jalan-jalan itu sangat menentukan. Oh ya, ya, ya. Oke, jadi planningnya mau kemana aja. Ya planning mau kemana, mau tujuannya kemana, kita harus tahu semuanya, dan mau ngapain gitu. That also we have to know. Jangan Mau sampai ke- buang-buang duit ya, Pak, ya, Exactly, istilahnya mau ke buang-buang Amerika, duit, mau kemana, buang-buang waktu. ya, Betul. mau lihat apa saja, mau kemana, mau belajar apa, Jelas. jelas. Oke. Terima kasih Oke. Bapak. Jadi Terima kasih. cukup jelas sekali mengenai pemahaman tentang kematian, sehingga supaya orang-orang tidak pada ketakutan atau cemas untuk menghadapi kematian. Toh memang itu suatu Betul. keniscayaan. Betul. Terima kasih dan sangat menarik lagi. Semoga kita bertemu di topik berikutnya. Ya, Rahayu. rahayu.